warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimanallahu wa iyyakum. Para kaum muslimin wal muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini. Atas kemudahan dari Allah, kita bisa kembali duduk di majelis ilmu untuk kembali melanjutkan pembahasan seputar fikih memakai kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita sudah sampai bab makruhatus shalah atau ma yukrahu fi'luhu fis shalah. Hal-hal yang dimakruhkan ketika salat. Kita ulang sejenak. Berkata penulis Syekh Abdul Azim Al-Badawi, ma yukrahu fi'luhu fis shalah. Hal-hal yang dimakruhkan ketika salat. Yang pertama, al-abathu bitsaubi awil badani li ghairi hajah, li ghairil hajah. Bermain-main dengan pakaian atau badan tanpa ada hajah atau uzur. Bermain-main dengan baju. Misalkan bajunya kancingnya dipegang-pegang, atau misalkan kerah bajunya bener-benerin terus gitu. Atau berulang kali dia melihat ke bajunya. Ini perbuatan yang makruh. Makruh itu artinya dibenci ya. Dari Mu'aqib, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi ar-rajuli yusawwit turab haitsu yasjud, qala in kunta fa'ilan fawahidatun. Dari Mu'aqib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang selalu membersihkan tanahnya ketika akan sujud. Jadi tempat sujudnya dibersihkan terus, disekak terus gitu. Berkali-kali gitu. Maka Rasulullah SAW bersabda, in kunta fa'ilan fawahidatun. Kalau kamu mau membersihkan sekali saja. Jadi nggak apa-apa tempat sujud kita misalkan ada debunya misalkan, atau ada daunnya, atau ada sesuatu yang menempel di situ. Kalau mau melakukan sebelum sholat gitu, dibersihkannya sebelum sholat. Yang kedua, al-ikhtisar, wa huwa an yad'al musalli yadahu ala khasiratihi. Berkacak pinggang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, nuhiya an yusalliya rajulu mukhtasiran. Seseorang ketika sholat dilarang berkacak pinggang. Ya mungkin nggak ada ya orang yang sholat seperti itu.
Tapi ya kita tidak boleh bermain-main ketika sholat. Duduknya misalkan berdirinya misalkan miring. Jadi kayak orang malas gitu, kayak orang malas. Sholat itu ya harus tegak gitu ya, tidak miring kanan miring kiri atau kakinya satu miring kemudian sambil mainan kuku. Ada orang sholat begitu, sambil mainan kuku, sambil gigit-gigitin kuku, sambil ngeliat jam. Ini main-main namanya, bukan sholat. Kenapa nggak dari tadi dia bersihin kukunya, dia misalkan membenarkan bajunya, sarungnya. 3. Raf'ul basari ila sama, mengangkat pandangan ke langit. Dulu ketika Rasulullah SAW sholat itu kan masih atapnya itu masih bolong-bolong ya. Jadi masih bisa ngelihat ke langit. Nah, kalau sekarang ya kita melihat ke langit-langit masjid itu. Ya, tidak boleh ya. Kita sholat itu kalau tidak melihat tempat sujud, lihatlah ke depan. Tapi ke depan itu pun hanya untuk sekali-kali, misalkan melihat imam. Tapi lebih baik kita pandangannya ke tempat sujud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yantahiyanna aqwamun an rafihim absaruhum 'inda du'a fi shalah ila samai aw la tukhtafanna absaruhum." Rawahu An-Nasa'i, Muslim wan Nasa'i. Benar-benar orang akan berhenti dari mengangkat pandangannya ke langit ketika dia berdoa ketika sholat, atau Allah Subhanahu wa taala akan menyambar pandangan-pandangan mereka. Jadi kita tidak boleh ya, lebih baik dihindari melihat ke langit. Arba'ah al-iltifatu li ghairi hajah, menoleh tanpa hajah. Menoleh ke kanan atau misalkan melihat kaki terus gitu, kakinya di lurus-lurusin terus. Kalau kurang rapat, dia misalkan geser ke kanan, geser ke kiri. Tidak usah tidak usah terlalu lebar kita ngangkangnya. Jangan kita berkali-kali menoleh. Ada suara apa menoleh. Atau misalkan dia penasaran dengan samping kanan kirinya dia menoleh. Enggak boleh. Menoleh tanpa hajat. Itu adalah curian dari salah satu curian syaitan. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah." Wa qala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil 'abdi. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh ketika salat. Ini menoleh cuman wajahnya ya. Kalau berpaling dengan badannya sehingga menghadapnya bukan ke kiblat lagi, maka ini bisa batal. Tapi kalau cuman menoleh kepalanya, nah itu makruh. Itu adalah curian yang setan mencuri sholat dari seorang hamba, dicuri dia sholatnya. Jadi sholatnya nanti nggak utuh. Jadi menoleh itu adalah tindakan yang makruh, curian dari syaitan. Khamisah, kelima, an-nadhuru ila ma yulhi, melihat sesuatu yang melalaikan. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan baju yang ada corak-coraknya. Ada bordirannya, ada corak ya tertentu.
Kemudian Rasulullah SAW terlalaikan dengan melihat itu. Maka beliau bersabda, "Syaghalatni a'lamu hadhihi, idhabu biha ila Abi Jahm wa'tuni bi an bijaniyahi." Telah menyibukkanku a'lam, corak atau hiasan-hiasan yang ada di baju ini. Pulangkanlah baju ini kepada Abi Jahm dan mintalah ganti yang lain. Karena baju beliau diberi oleh Abu Jahm. Yang keenam, as-sadlu wa taghtiyatul fami. Sadel itu artinya menggunakan baju yang panjang, kain panjang, untuk menutupi seluruh tubuh dari mulai kepala sampai ke bawah. Kemudian dia bahasa kitanya itu. Jadi kain yang panjang lebar digunakan untuk menutupi kepala dan juga untuk menutupi tubuh. Jadi tangannya itu di dalam kain, kayak pocong begitu. Itu namanya sadel. Itu nggak boleh. Dan juga menutup mulut pakai masker. Sholat pakai masker nggak boleh. Kecuali kemarin ya, ketika ada corona sakit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis sadli fi shalah wa an yughatti ar-rajul fahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sadel, menutupi seluruh tubuh, kemudian bersarungkan kain gitu ya, tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki ketutup semua. Terus kepalanya tangannya di dalam kain itu kayak seperti pocong begitu. Ini nggak boleh. Dan Rasulullah SAW juga melarang seseorang menutupi mulutnya. Maka jangan kita sholat pakai masker. Begitu juga ibu-ibu sholat jangan pakai cadar, dibuka cadarnya. Kecuali di tempat yang banyak lalu lalang laki-laki, maka kalau merasa ada yang melihat atau khawatir terlihat, maka kita siapkan saja cadarnya, kita ke atasin. Kemudian kalau ada laki-laki lewat, kita ke bawahin. Kalau nggak ada lagi, ke atasin lagi. Jangan kita sholat dari awal sampai akhir pakai cadar, padahal aman, nggak ada yang lihat. Buka cadarnya. Qala syamsul haqqi fi 'amlil 'abd fi 'amlil ma'bud. Qala al-Khattabi as-sadlu irsalu thawb hatta yusibul arda. Nah ini, sadl artinya menjulurkan baju dari mulai kepala sampai ke tanah. Atau misalkan bukan dari kepala, dari leher. Jadi tangannya itu tidak sedekap dia, tangannya ke bawah gitu. Terus bajunya bisa ditutupkan ke kepala atau ditutupkan ke leher, kemudian diselempakkan ke sini, kemudian dia sholatnya begini. Nah, itu namanya sadl. Wa qala fin nail, qala Abu Ubaidah fi gharibihi as-sadlu isbalur rajul thawbahu min ghairi an yadhumma janibaihi baina yadayhi. Fa in dhammahu falaysa bisadl. Ya intinya tangannya itu menjulur ke bawah. As-sabi'ah ketujuh, at-tasa'ubu, menguap. Menguap itu ya usahakan ditahan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, at-tasa'ubu fi sholati minasyaitan. Menguap ketika salat itu dari syaitan. Maka ketika kita ingin menguap, usahakan ditahan. Kalau memang sudah nggak bisa ditahan, tutup. Bisa dengan begini. Atau dengan kain. Jangan pakai tangan kanan ya. Tapi cukup dengan kain, ditutup gitu. Fa idza tata'aba ahadukum falyaqdhim mastata'. Jika salah seorang dari kalian menguap, tahanlah sebisa mungkin, ditahan. Misalkan mau menguap, tahan aja, ditelan gitu di dalam gitu. Ditahan, jangan sampai
dilampiaskan dengan ketawa atau bersuara, atau mulutnya dibuka lebar-lebar gitu, sampai keluar bau yang tidak sedap dari mulutnya. Ini makruh, ditahan. Kalau memang sudah tidak bisa ditahan, ya ditutup dengan mulut, karena itu dari syaitan. Itu dari syaitan. Tapi biasanya nular gitu ya. Kalau ada samping yang nguap, dia pengen nguap. Saut-sautan gitu. Ini tindakan yang kekanak-kanakan. Apalagi buat mainan gitu. Menguapnya buat mainan. Dikeluarkan dengan suara yang membuat orang ketawa gitu. Enggak boleh. Samaniyatun atau as-saminatu al-busaqu jihatal qiblah aw an yaminihi. Meludah ke depan. Jangan kita meludah ke depan, ke arah kiblat atau ke kanan. Tapi kalau kita sholat sendiri, hendaklah kalau mau meludah ke kiri. Tapi kalau di samping kanan kiri kita ada orang, ya maka ke bawah kaki kita, jangan ke depan. Meludah atau ya yang semacamnya, membuang selilitan atau membuang ingus misalkan. Makanya kalau kita lagi flu, lagi pilek, siapkan tisu atau siapkan sapu tangan, ditaruh di saku baju. Kalau kita batuk atau kalau kita mengeluarkan ingus, maka kita bersihkan atau tahan dengan tisu kita atau sapu tangan kita. Kalau memang nggak bawa tisu, nggak bawa sapu tangan, ya dengan baju kita. Jangan sampai kita sholat sambil ya mengeluarkan sesuatu yang tidak baik ya dari mulut kita atau dari hidung kita atau dari telinga kita. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika berdiri untuk salat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berada di hadapan dia, di kiblatnya. Fala yabsuqanna qibala wajhihi. Jangan sekali-kali meludah ke arah depan wajah dia. Wala an yaminihi, jangan juga ke sebelah kanan dia. Wal yabsuq an yasarihi, hendaklah dia meludah ke sebelah kiri. Tahta rijlihi al yusra, di bawah kaki yang sebelah kiri. Fa in ajilat bihi badiratun falyaqul bi thawbiha kada. Kalau memang tidak bisa ditahan, tiba-tiba keluar, maka tahanlah dengan bajunya. Summa tawa thawbahu ba'dahu ala ba'din. Kemudian lipatlah bajunya yang satu ke yang lain. Artinya dia biarkan kotorannya itu menempel di baju dia. Kalau memang tidak pakai sapu tangan atau tidak bawa tisu. As-sabi'ah tashbikul asabi', memasukkan jari jemari ke jari jemari yang lain. Ini namanya tasbik. Enggak boleh kita begini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa ahadukum fi baitihi thumma atal masjida kana fi salatin hatta yarji'a fala yaqul hakadha wa syabaka baina asabihi. Jangan ketika di masjid dia begini, ketika salat begini. Jangan memasukkan jari jemari kanan ke kiri. Jika salah seorang dari kalian telah berwudu di rumahnya, maka kita lebih baik ibu-ibu, para bapak-bapak berwudulah di rumah kalau rumahnya dekat. Karena kalau kita sudah wudu di rumah, kita akan mendapatkan pahala
fi kulli khatwatin khotoha ya hasanah. Pada setiap langkah yang kita ayunkan, kaki kanan mengangkat derajat, kaki kiri menghapus dosa. Itu kalau kita wudunya di rumah. Ya, jadi jangan selalu wudu di masjid. Usahakan kita selalu wudu di rumah. Jadi sudah suci kita. Karena kita sudah dihitung sholat. Kemudian dia mendatangi masjid, maka dia sudah dihitung pahala sholat sampai dia kembali. Jangan dia memasukkan jari jemarinya ke kanan kirinya. Al-ashirah kafu sya'ri wa thawb. Menahan rambut dan baju. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an asjuda 'ala sab'atin la akuffu sya'ran wa la thawban. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota sujud. Jabhah, anfun 1. Ini ya. Ini sama ini dihitung 1. Telapak tangan dihitung 2. Lutut dihitung 2. Kaki-kaki jari-jari kaki dihitung 2. Jadi berapa total? 7. Jadi hidung jidat dan hidung harus menempel. Jangan sampai jidatnya aja yang nempel, hidungnya enggak. Atau hidungnya aja yang nempel, jidatnya, dahinya tidak. Harus menempel, hidung, dahi, dan hidung harus menempel. Dan aku tidak menahan rambutku. Artinya ketika kita mau sujud, jangan ditahan-tahan rambutnya gitu loh. Disingkirkan dari dahinya. Gak usah lah. Kalau memang dia rambutnya gondrong, kemudian gak pakai peci, ya sudah. Jangan setiap kali mau sujud disilang, disingkap. Gak apa-apa, gak masalah. Para sahabat dulu juga rambutnya banyak yang panjang-panjang. Makanya pakai peci, pakai sorban kalau orang Arab. Dan juga jangan menahan baju. Artinya jangan melipat baju. Jadi bajunya itu jangan dilipat gitu. Kalau kita mau sujud itu bajunya gak usah diginiin. Gak usah diginiin. Gitu. Biarin aja. Kalau ngangkat dikit gak apa-apa. Ngangkat dikit gitu ya. Karena celana kita misalkan sempit, angkat dikit. Tapi kalau melipat begini gak boleh. Makruh. Jangan melipat baju. Apalagi yang melipat begini. Gak boleh. Lagi sholat melipat begini. Lepaskan. Jangan dilipat. Jangan digulung. Digulung-gulung begini. Terus kakinya juga digulung-gulung. Apa kaki lagi? Celana digulung-gulung. Supaya nggak isbal. Ya sudah potong aja. Supaya nggak isbal, potong, nggak usah digulung-gulung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ma asfalal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja yang melebihi mata kaki dari sarung buat laki-laki, celana, gamis, baju panjang, semua yang berada di bawah mata kaki terancam di neraka. Kadang-kadang orang pas sholat gak isbal, digulung dia, atau ininya dilipat, atasnya dilipat. Pas keluar sholat diturunin lagi, isbal lagi. Ya ini dosa dia. Sesuatu yang terancam dengan neraka itu dosa besar. Ma asfalal ka'baini minal izari fa finnar.
Semua yang melebihi mata kaki, baik laki-laki, yang dari atas ke bawah, tempatnya di neraka. Maka potonglah gamis kita, potonglah celana kita yang masih melebihi mata kaki. Minimal mata kaki pas. Minimal itu mata kaki pas. Jangan sampai melewati mata kaki. Lebih bagus lagi, setengah betis. Libasul muslim nisfus saq. Baju seorang muslim itu setengah betis. Tapi kita hidup di masyarakat yang masih aneh. Ya jangan terlalu mencolok gitu. Dipotong semua setengah betis. Ya kalau kita di lingkungan yang sudah mengenal sunnah nggak apa-apa. Tapi orang awam kan, celananya setengah betis gitu. Aneh-aneh. Padahal memang itu yang sunnah, setengah betis itu bagus sunnah. Cuman masalahnya jangan sampai kita mencolok hanya ingin menghidupkan sunnah tapi terlalu mencolok, akhirnya orang-orang ya jadi kayak antipati. Ya, yang penting jangan isbal gitu aja. Yang penting jangan melewati mata kaki. Paling minimal mata kaki persis. Cari amannya lebih di atas mata kaki. 1 senti atau 2 senti, yang penting lebih dari mata kaki di atas. Al-hadi asyarah, taqdimu rukbatayhi ala yadayhi fi sujud. Nah ini khilaf ya, ini permasalahan khilaf, mendahulukan lutut dari tangannya ketika sujud. Ya intinya karena ada perselisihan yang sama-sama kuat, sujud turun dengan tangan atau lutut dulu. Yang penting ketika kita sujud jangan terlalu cepat gitu. Jangan seperti orang mau ambruk gitu. Pelan-pelan saja. Yang tangan dulu ya silahkan, yang lutut dulu ya silahkan. Ke-12, bastul yadaini fi sujud. Menghamparkan kedua tangan ketika sujud. Seperti sujudnya guguk. An Anasin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fi sujud wa la yabsutu ahadukum dira'aihi in bisatal kalbi. Bersikap pertengahanlah ketika sujud. Artinya kalau kita sholat bersama orang lain jamaah, bersikap pertengahan. Jangan terlalu dibuka, akhirnya nyenggol kanan kiri. Jangan juga dihamparkan, menempel ke tanah. Ya cukup diangkat, yang penting tidak menempel. Jangan sampai kita ingin mengamalkan sunnah, tapi kanan kiri kita kesikut. Gak boleh. Cukup sesuai dengan ukuran tubuh kita. Coba mas, maju 3 orang, sujud. Ayo. Ayo mas, pak. Nyun sewu pak. 3 orang. Monggo. Pak Ismudi. Ya. Coba berdiri dulu. Kakinya nempel. Nempelin. Yang penting jangan diinjak kaki temannya. Ya, nggak harus rapat menempel semua ya. Yang penting nyaman dan tidak sakit ditempeli oleh temannya. Pundaknya seberapa? Nah, itulah ukuran kaki jenengan. Ya. Terus coba sekarang sujud. Ayo sujud. Nah, usahakan kanan kiri kita tidak kena sikut kita.
Dan juga jangan menempel ke tanah, ke tempat sujud. Jidat nempel, hidung nempel, telapak tangan ke depan, kaki rapat. Ya, begitu. Jangan sampai ada salah satu yang nyikut kanan kirinya karena ingin melaksanakan sunnah. Ya, itu dah cukup bagus. Jazakumullah khairan. Karena kita sholat ada hak orang lain juga. Jangan sampai kita menang sendiri karena badan kita besar gitu. Udah duduknya lebar ngangkang, sujudnya juga tangannya juga ngelebar ngangkang, nggak peduli kanan kirinya kepepet gitu. Ini namanya zalim. Ini namanya mengambil hak orang lain. Ya cukup dengan ukuran badan kita. Jadi jangan menempelkan pergelangan tangan dari sini sampai sini ke tempat sujud, diangkat. Yang ke-13, as-salatu bihadrati ta'am wa huwa yudafi'ul akhbatsain. Salat ketika makanan sudah dihidangkan dan dia sudah sangat lapar. Dan salat ketika menahan dua keburukan. Menahan buang air kecil, buang air besar, buang angin. Itu hukumnya makruh. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bihadrati ta'ami wa la huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat. Ini la nafiyah namanya. La nafiyah. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan dan ketika dia menahan dua keburukan. Misalkan dia sudah menyiapkan piring, sudah nyentong nasi, sudah nyentong sayur, dia sangat bernafsu ingin memakan, kemudian azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sudah, dia makan dulu. Sampai azan selesai masih makan. Misalkan qomat, masih makan juga. Mungkin dia nambah kali ya, kencot gitu, lapar. Ya sudah, makan saja dulu sampai selesai. Nggak apa-apa. Cuman kan orang tahu dia makan kira-kira berapa lama sih makan. Jangan sengaja dilelet-leletin gitu. Sengaja nambah, sengaja makannya ngunyahnya pelan. Ya normal dia makan seperti apa. Adapun orang yang dia misalkan sudah dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia masih di tempat kerja atau di jalan atau di rumah, istrinya sudah nyiapin di meja makan, karyawan sudah disiapkan di kantin, atau dia bisa memilih, saya sholat dulu apa makan dulu di warteg atau di padang. Nah kalau kondisinya dia sudah dengar azan, kemudian dia belum di hadapan makanan, ya maka dia sholat dulu. Jangan dia beralasan, itu makanannya udah disiapin di warteg ya. Iya warteg setiap saat, setiap 24 jam. Itu padang udah buka. Iya, padang udah buka dari tadi, dari sebelum zuhur. Lah kamu yang harus bisa menempatkan, mengatur waktu. Ini sudah adzan. Sedangkan kamu mendengar. Sedangkan hadisnya apa? La sholata, idza sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udhrin. Barang siapa mendengar adzan kemudian dia tidak datang, tidak mendatangi, tidak sholat berjamaah,
maka tidak ada sholat baginya kecuali uzur. Dia belum mengambil nasi. Nasi ya sudah disiapkan di kantin, sudah disiapkan di tempat-tempat makan. Dan dia pada saat itu tidak sudah terlalu ingin makan. Kan beda lah ya orang yang memang, misalkan dia tadi pagi sarapan, kemudian zuhur, dia masih bisa menahan lapar lah. Kecuali mungkin dia dari pagi belum makan, belum sarapan, dia buru-buru ke kantin, terus dengar azan di masjid pabrik atau di kantor atau di masjid dekat rumah. Tapi dia dari pagi belum makan tuh, dia langsung ke dapur ngambil nasi atau ke kantin atau ke warteg atau ke padang. Pas dia sudah mau ke sana, sudah hampir sampai dengar azan, padahal dia sudah lapar banget, itu sudah nggak kuat pengen makan. Ya sudah, kalau kondisinya seperti itu ya sudah makan dulu. Tapi kalau kita badan juga nggak terlalu lemas, tadi pagi juga sudah sarapan, baik jam makan siang atau jam makan sore atau jam makan malam, dilihat kondisi kita. Kalau kita memang bisa menahan untuk menunda sejenak lah. Sholat paling berapa menit sih? 10 menit sama zikir. Ya tunda sebentar 10 menit untuk sholat dulu. Kenapa sih tadi dikatakan tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan? Karena pikiran dia sudah ingin melahap makanan itu. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, kalau dia sampai meninggalkan makanan itu, padahal dia sudah sangat bernafsu, sudah ingin melahap, lauknya enak misalkan, dia juga sudah lapar misalkan. Kalau dia tinggalkan, pasti dia mikir, Allahu Akbar, aduh makananku gimana ya tadi ya? Dilalerin gak ya? Itu masalahnya, itu yang akan mengganggu konsentrasi sholat dia. Jadi dia khusyuknya nanti gak dapat. Itulah yang dilarang. Tapi sekarang bapak-bapak, saya tanya, sekarang lapar gak? Tadi subuh lapar gak? Lapar? Enggak. Ada yang lapar, ada enggak? Nasi uduk udah buka belum? Belum ya? Tukang nasi uduk udah buka belum? Berarti makanan udah siap kan? Subuh tadi lapar gak? Tapi bisa nahan kan? Bisa menunda kan? Nggak keingetan nasi uduknya habis ntar gitu? Keingetan gak? Jadi jangan salah paham. Kan kita disuruh makan dulu. Iya, masalahnya emang antum gak bisa nunda dikit gitu? Ya dari tadi juga tukang nasi uduk udah buka. Bahkan ada yang mungkin warung makan full 24 jam. Sedangkan subuh itu biasanya kan orang juga sudah lapar. Gitu ya. Atau misalkan maghrib, pulang kerja, makanan sudah siap di meja makan, kita dengar azan. Masa sih kita nggak bisa menunda? Nanti ajalah makannya, sholat dulu. Nanti saya nggak dapat takbiratul ihram. Sedangkan saya masih bisa menahan lapar nih. Bisa dengan ganjil makan minum dulu. Dan kita kan belum tahu nih hidangan apa nih di meja makan. Jadi pikiran kita masih fokus untuk sholat. Yang dilarang adalah ketika dia sudah mengambil nasi, lauk, segala macam, adzan, jangan langsung tinggalkan, makan dulu. Tapi ingat, jangan sengaja. Semenit lagi mau adzan, makan Itu mah sengaja itu mah. Semenit lagi waktu sholat,
Sengaja dia beralasan hadis ini tidak ada salat ketika sudah dihidangkan makan. Saya mau kurang semenit, makan. Allah Maha tahu, berarti dia memang sengaja nggak mau sholat jamaah. Berarti dia memang sengaja ingin membenturkan waktu sholat dengan makan. Paham ya bedanya ya? Mana yang dia sengaja membenturkan waktu, mana yang memang dia nggak sengaja. Allah Maha tahu. Ingat, usahakan jangan ketinggalan takbiratul ihram. Kalau kita selalu makan ketika pas udah mau sholat, ya kita ketinggalan takbiratul ihram terus. Masa sih pas puasa saja? Coba pas puasa, sholat duhur, pas puasa tuh ya. Kita kuat nggak sih menahan lapar? Kuat kan? Asar, kuat. Sedangkan kita dalam keadaan lapar banget itu. Kita bisa fokus nggak? Mikirin makan nggak? Aduh, ntar pas buka makannya apa ya? Gitu. Mikir ke situ nggak? Nggak kan? Karena kita lebih cinta untuk sholat dulu. Jadi fahamilah, maksud dari tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan adalah makanan yang memang kita sudah mengambilnya dan kita tidak tahu bahwa itu sudah mau sholat. Spontanitas saja gitu loh. Bukan kita rencanakan setiap mau sholat makan terus. Allah Maha tahu ya. Dan juga jangan kita sholat karena menahan dua keburukan. Apa itu? Kebelet BAB, kebelet BAK, kebelet buang angin. Ya sudah, kalau kita lagi kebelet buang air kecil, ya sudah ke WC aja dulu. Atau beser-beser, keluar terus gitu ya. Ya sudah, kita tuntaskan saja dulu. Kan kita nggak tahu kapan kebelet, kapan nggak kebelet, ya nggak? Antum bisa jadwalin nggak? Saya kebeletnya nanti aja. Ya itu kan fitrah manusia. Tapi ingat, kalau hanya semacam perasaan tidak enak di perutku kayaknya nggak enak. Tapi belum begitu kebelet gitu ya. Masih bisa dia kondisikan. Dia nggak sampai mingsut-mingsut gitu loh. Jangan sampai dia sholat sambil badannya itu menahan gitu. Sampai begitu. Ya dia sholat kalau memang kebelet, ya sudah. Daripada dia keluar pas lagi sujud gitu kan, yang belakangnya ntar mabok. Ya lebih baik dia batalin, keluar angin dulu. Atau dia misalkan pas belum sholat kok nggak kepengen buang air kecil, nggak pengen buang air besar, pas rakaat kedua kok kayak udah mau keluar gitu. Aduh, udah 2 rakaat tapi aku gimana ya. Jangan sampai dia sambil menahan yang bisa membuyarkan kekhusyuan dia. Makanya kita harus bisa mengkondisikan. Pas sebelum sholat kita sudah ada kemungkinan akan buang air kecil enggak, buang air besar enggak. Kalau memang ada kemungkinan, ya sudah kita ke WC dulu, cari aman, tuntaskan dulu, buang air besar, buang air kecil, buang angin. Jadi pas ketika kita dari mulai takbir sampai selesai, kita nggak menahan kepengen buang air kecil atau besar. Walaupun misalkan kita ketinggalan, udah qomat, tapi aku kebelet buang air besar. Udahlah sholat aja dulu lah, ntar lah daripada aku ketinggalan. Akhirnya selama sholat dia begini-gini. Itu tidak bagus. Itu hukumnya makruh. Jangan beralasan, sayang udah rakaat terakhir. Mau rakaat terakhir kayak kalau dia
sholatnya tidak khusyuk, ya sudah batalin aja. Atau misalkan sebelum salam dia buang air kecil, buang air angin, sholatnya batal nggak? Ya batal lah, orang belum salam. Jangan dia menipu Allah Subhanahu Wa Taala, kentut tapi nggak mau batal. Aduh sayang banget udah rakaat terakhir gitu. Yang dinilai Allah kan bukan dia pura-pura atau seakan-akan sholatnya bagus padahal dia batal. Berikanlah kepada Allah yang terbaik lah. Jangan kita sholat itu yang penting selesai, yang penting udah salam, udah selesai. Gak bisa begitu. Ke-14, musabaqatul imam. Ini haram ya, mendahului imam. Ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidakkah takut salah seorang dari kalian jika mengangkat kepalanya terlebih dahulu sebelum imam, Allah akan jadikan kepalanya itu kepala keledai, atau akan menjadikan rupanya atau bentuk tubuhnya seperti bentuk keledai. Tidak boleh musabaqah mendahului imam, tidak boleh muwafaqah bersamaan dengan imam, tidak boleh mutaakhirah terlambat dari imam. Coba ayo maju mas, satu jadi imam. Ayo mas, antum imam mas. Ayo pak, 3 orang jadi makmum. Ayo dek, agak mundur dikit. Satu lagi dek. Ini banyak ya, orang nggak paham. Ayo mas, takbir. Coba antum takbir, antum bareng takbir. Ini nggak boleh, ayo. Langsung. Nggak boleh bareng. Tunggu sampai imam bersedekap. Ayo ulangi. Baru. Harus bersuara. Ayo bersuara, kok nggak bersuara? Ayo. Ulangi. Harus bersuara, minimal kita yang dengar. Allahu Akbar. Jangan. Mana suaranya? Harus bersuara. Jangan cuma di hati. Kadang-kadang ada orang sholat kayak orang bisu. Apa begitu? Ada suara. Allahu Akbar. Ya, harus bersuara. Takbir harus bersuara. Walaupun yang dengar cuma sendiri. Nah, sekarang rukuk mas. Langsung. Ya. Jadi imamnya ini dulu. Lurus dulu punggungnya. Lututnya agak dorong ke depan lututnya. Lututnya agak dorong ke depan. Dicengkrem. Ya. Jadi lututnya itu agak ke depan ya. Ya, sekarang yang salah. Ayo mas. Bareng yang salah bareng. Ayo. Begitu dia ruku langsung ruku. Ayo. Ini nggak boleh. Bareng nggak boleh. Ulangi mas. Sekarang mendahului. Misalkan imamnya sudah ayat terakhir. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ada yang langsung ngerobot. Atau misalkan takbirnya kelamaan. Ayo mas. Allahu Akbar. Ayo. Serobot. Kelamaan dia takbirnya. Nah, itu salah juga. Yang salah juga terlambat. Ayo mas, ruku.
Baru antum naik. Terlambat dia. Nggak dapat dia. Karena imamnya sudah naik. Ulangi ya. Ayo takbir. Sujud ruku. Entar dulu Pak. Biar antum telat, sengaja telat itu. Antum naik. Antum baru ruku. Itu terlambat. Ini nggak boleh juga. Yang bagus, begitu dia ruku sejajar, antum langsung, ayo. Begitu. Ayo, bangun. Sekarang sujud. Atau ada lagi yang mendahului ketika i'tidal. Mas, ruku. Ayo, ruku. Antum belum antum baru dia langsung bangun. Coba bangun. Itu nggak boleh. Atau telat. Ayo Mas. Tadi dulu. Ayo Dek. Antum turun. Bangun. Ini telat. Nggak boleh. Telat. Nggak boleh. Yang betul. Ayo. Ruku dulu. Ruku lagi. Langsung. Rabbana walakal hamd. Sekarang sujud. Ayo sujud. Begitu imam menempelkan dahi ke tempat sujud, antum langsung. Sekarang yang salah. Ayo. Yang salah, imamnya takbirnya kelamaan. Yang muda karena masih seger, cepet dia. Ayo, takbir yang lama tuh. Itu langsung deh. Duluan ini dia kan, duluan makmumnya kan? Nggak boleh. Yang bagus, ayo ulangi, naik. Atau misalkan telat. Sekarang yang telat. Ayo Mas, sujud. Ya, pas antum turun, dia sudah mau bangun. Ini juga telat. Ini nggak sah sholatnya dia, udah rusak dari tadi. Atau bareng, ayo ulangi. Sekarang bareng, turunnya bareng. Ayo langsung turun bareng. Bareng, nggak boleh juga. Pokoknya harus imam dulu. Ulangi. Yang bagus adalah ketika imam sudah sujud, baru langsung. Antum takbirnya pas mau sujud aja, supaya mereka nggak mendahului. Ayo. Nah, bangun, sekarang bangun ya. Ketika antum sudah Allahu Akbar, langsung, ayo. Langsung, Pak. Ya, sekarang yang salah. Mbak, sudah lagi. Yang salah. Ayo, Pak. Yang salah. Antum sujud dulu, Pak. Antum telat itu. Antum mau telat. Yaudah, ayo. Sujud. Ayo telat. Ayo, Pak. Antar dulu Pak, kalau mau telat, dia sudah mau bangun. Bangun. Antum bangun, sujud. Nah, ini telat. Dah. Sekarang ketika makanya takbirnya itu usahakan jangan kelamaan. Terus takbirnya itu usahakan pas sudah hampir sampai atau pas sudah di tanah gitu, pas sudah di sujud gitu. Jangan pas masih duduk takbir, coba. Makmumnya kemungkinan sudah ada yang mendahului, apalagi kelamaan gitu. Ya, begitu juga ketika salam. Ayo salam. Bareng ya, coba bareng ya. Ayo. Langsung. Nah. Jangan tunggu dia sampai selesai.
Minimal 1 kali. Ayo, salam. Nah, antum sudah boleh tuh kalau dia sudah sekali. Ya, barakallahu fikum. Jadi tidak boleh musabaqah, muwafaqah, mutaakhirah. Yang boleh adalah mutaba'ah, mengikuti. Tidak boleh mendahului, tidak boleh berbarengan, tidak boleh terlambat. Tapi harus mengikuti. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Ma yubahu fi'luhu fi shalah. Apa saja yang dibolehkan ketika salat? 1. Al-masyu lil hajah. Apa-apa saja yang dibolehkan? Dibolehkan ketika ada hajat. Al-masyu lil hajah, berjalan ketika ada hajat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait wal babu alaihi mughlaq. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di rumah, salat sunnah, dan pintunya tertutup. Fajitu fastaftahtu. Aku kemudian datang, kemudian mengetuk pintu. Famasya fafatahali. Maka Rasulullah SAW berjalan, kemudian membukakan pintu untukku. Tapi ingat, jalannya jangan berpaling dari kiblat. Iya. Misalkan pintunya di sono. Ya kita berjalan begini. Balik lagi. Jangan sampai kita begini. Batal sholat kita. Atau pintunya di belakang. Mundur. Karena kita tahu grendelnya di mana. Jangan sampai badan kita berpaling dari kiblat. Badan kita tetap ke kiblat. Jangan. Atau kalau kita misalkan kuncinya di kamar, pintu kekunci, bingung juga. Sudah, kita takbirnya kencengin, Allahu Akbar. Jadi istri kita tahu kita lagi sholat. Atau kita bacanya dikencengin, Bismillahirrahmanirrahim misalkan. Tapi boleh jalan kalau memang kita sholatnya dekat pintu. Atau jangan sampai kita berjalannya itu muter-muter ke sono, ke sini. Jangan. Wa wasafat annal baba fil qiblah. Pintunya di arah kiblat, gampang malah kan maju. Buka. Fa idza lam yakunil babu fil qiblah jazal masyu aidan 'alal yamin aw 'anil shimal aw lil wara mustaqbilal qiblah. Kalau pintunya di kanan atau di kiri atau di belakang, kita tetap boleh jalan, yang penting tetap menghadap kiblat. Jangan sampai ibu-ibu juga nih, ibu-ibu lagi sholat sunnah atau sholat wajib, suaminya pulang. Jalan nggak apa-apa, Bu. Makanya kan ibu tahu nih kira-kira suami saya pulang jam berapa. Ya udah sholatnya dekat pintu. Jangan sholatnya di kamar, pintunya dikunci lagi, suaminya ketok-ketok. Bingung ibu-ibunya, mana ya? Ya boleh Bu, boleh ibu jalan buka kamar, kan tahu kuncinya. Sambil begini, cekrek, buka, ibu mundur, gerak ke kanan, buka kunci. Kalau memang repot, ya sudah, takbirnya dikencangin. Kedua, hamlus sabi, membawa anak kecil, menggendong anak kecil di pundak atau di gendongan. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abil As bin Rabi' fa idza qama hamalaha wa idza sajada wada'aha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pernah digendongnya di sini, Bu. Anak kecil digendong di sini. Jadi di atas pundak. Bukan begini. Ketika Rasulullah SAW sujud, beliau meletakkannya. Ketika beliau berdiri,
beliau mengangkatnya kembali. Ini menunjukkan kita boleh sholat menggendong bayi, terutama ibu-ibu yang bayinya masih kecil, nangis-nangis, digendong di sini pakai selendang. Tapi ya harus dikasih pampers dulu, takutnya kencing gitu kan. Kalau kencing ya batal semua ibu. Salasah qatlul aswadain, membunuh dua yang hitam, hewan yang hitam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil aswadain fi shalah al-aqrab wal hayyah. Dua binatang yang hitam boleh kita bunuh ketika salat, yaitu ular dan kalajengking. Ini kalau di masjid misalkan ada ular, kobra membahayakan. Dulu kan Rasulullah SAW sholatnya di masjid, masjidnya masih tanah. Jadi kemungkinan ada ular, ada kalajengking, ada kelabang, atau ada apa? Kumbang ya. Pokoknya yang membahayakan lah. Maka boleh kita bunuh. Boleh kita pegang kemudian kita banting, bismillah. Boleh kita pukul dengan tangan atau kita injak, boleh ketika sholat. Karena akan berbahaya kalau kita sujud, nanti bisa dipatok atau bisa digigit kalajengking, disengat kalajengking. Nah, makanya boleh kita membunuh ular atau kalajengking yang membahayakan di depan kita. Jangan sampai kita biarin pas kita sujud dipatok gitu. Bunuh saja. Kan ular salah satu binatang yang boleh kita bunuh. Jangan malah dipelihara ular, disuruh bunuh kok. Ada 5 binatang fasik, fuwaisiq, yang boleh dibunuh baik di tanah haram atau luar tanah haram. 1, ular. 2, tikus. 3, burung gagak. 4, kalajengking. 5, cicak beda lagi. Iya, cicak boleh dibunuh juga. Burung had'ah, burung gagak api, elang api, itu boleh dibunuh. Kita disuruh bunuh tuh, ular bunuh. Betul, anjing berwarna hitam. Tapi kalau punya orang ya jangan, Pak. Ntar Bapak dipenjarakan. Jadi jangan malah ular dipelihara, tikus kecil dipelihara. Hamster bukan tikus, Bu. Jangan melihara ular. 4, al-iltifatu wal isyaratu al-mufhima lil hajah. Menoleh kanan atau kiri dan berisyarat yang bisa difahami untuk kebutuhan. Dari Jabir, Rasulullah SAW pernah beliau merasakan sakit, maka kami sholat di belakangnya dengan keadaan duduk. Faltafata ilaina fara'ana qiyaman fa asyara ilaina faqa'adna. Jadi Rasulullah SAW ketika sholat, beliau sedang sakit, beliau itu menoleh ke kami berisyarat untuk duduk gitu, untuk duduk. Kemudian para sahabat duduk. Karena imamnya duduk gitu. Kalau imam duduk, makmumnya duduk. Misalkan kita ditanya sama orang, sama anak kita, Umi, di mana kuncinya? Nggak apa-apa. Jangan ngomong, no di sono. Kita isyarat. Begitu juga kalau ada yang salam. Kalau ada yang salam, kalau kita lagi sholat, ada yang salam, Assalamualaikum, kita lagi sholat di rumah, kita jawabnya begini. Iya, begini. Mengisyaratkan. Kalau nggak terlihat, ya nggak apa-apa, isyarat aja.
Kelima, al-busaqu fi thawbihi au ikhraju min dilihi min jaybihi. Meludah di baju kalau nggak pakai sapu tangan, nggak bawa sapu tangan, nggak bawa tisu, atau memakai sapu tangan disimpan di saku atau tisu. Kalau kita meludah atau kalau kita mengeluarkan dahak, mengeluarkan ingus, mengeluarkan sesuatu dari mulut kita tahan dengan sapu tangan atau tisu. Makanya kalau kita pilek, flu, batuk, dahak, itu siapin tisu. Atau misalkan pakai masker kalau memang kita sakit, ya nggak apa-apa kalau memang sakit pakai masker. 5 marra fi hadits Jabir fi nahyi 'anil busaq jihatal qiblah. Jangan sampai kita meludahnya ke arah kiblat. Keenam, al-isyaratu biruddus salam ala man sallama alaihi. Ini tadi sudah kita. Jadi kita kalau ada orang salam begini. Yang ketujuh, tasbihur rijal wa tasfiqun nisa lil amri yahdusu fis shalah. Misalkan imamnya lupa, harusnya misalkan ruku, dia langsung sujud. Maka kita laki-laki bertasbih subhanallah. Atau harusnya tahiyat, imamnya bangun, laki-laki subhanallah. Tapi ingat, kalau imamnya pas baru mau bangun, makmumnya subhanallah, terus dia langsung duduk lagi, boleh. Tapi kalau dia sudah berdiri, sudah sedekap, makmumnya baru subhanallah, nggak boleh duduk dia, karena dia sudah berdiri. Kecuali misalkan imamnya sedang tahiyat, imamnya harusnya tahiyat awal, tapi dia lupa. Kemudian pas baru bangun, Allah, dia baru bangun, makmumnya lihat subhanallah. Nah, subhanallah. Maka imamnya kalau belum berdiri tegak, maka duduk lagi untuk tahiyat. Tapi kalau sudah berdiri, sudah sedekap juga, makmumnya baru subhanallah, nggak boleh imamnya duduk. Terusin rakaat berikutnya, tapi rakaat yang tadi harus diulang. Nanti sebelum salam dia nambah lagi 1 rakaat, kemudian pas sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali. Nanti dibahas sujud sahwi. Kalau wanita menepuk gini, tidak begini. Cuman nggak kedengeran ya? Gitu. Misalkan imamnya lupa ayat. Kalau lupa ayat, yang benerin yang belakang saja. Makanya yang berdiri di belakang imam itu yang paling alim, paling tahu tentang hukum sholat, hafalan Qur'annya juga banyak. Jadi dia tahu kalau imamnya salah, dia membenarkan. Tapi ingat, kalau imamnya ngulang-ulang terus, biarin dulu. Innalil muttaqina mafaza. Lupa terus misalnya. Kalau udah 3 kali, kita benerin. In hadaiqa wa a'naba. Kita ingetin ayat selanjutnya. Jangan begitu baru sekali innalil muttaqina mafaza, langsung makmumnya berlomba-lomba dibenerin. Jangan, biarin imamnya nginget-inget dulu. Biar imamnya mengingat-ingat dulu. Dan jangan mencela imam yang lupa. Karena imam juga manusia. Sekelas Syekh Sudes, sekelas imam-imam ulama-ulama juga pernah salah.
Kalau kita mencela imam, suatu saat pasti kita salah. Kalau kita misalkan menyepelekan imam, imamnya kok lupa. Ya, emang nggak bisa lupa. Al-Fatihah aja ada imam yang lupa loh. Al-Fatihah loh. Ya mungkin sedang tidak fokus, banyak pikiran juga mungkin, lupa, bisa saja. Makanya kita jangan kita mencela imam atau menyebarkan si itu begini. Jangan. Imam juga manusia pasti lupa. Kedelapan, ini al-fathu 'alal imam, membenarkan imam atau mengkoreksi bacaan imam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqara'a fiha falubisa alaihi. Rasulullah SAW pernah sholat, kemudian membaca, kemudian beliau agak lupa. Falamman sarafa qala li Ubay, as-shalaita ma'ana? Qala na'am. Qala faman mana'aka? Jadi Rasulullah SAW pernah lupa, pernah ayatnya itu tidak ingat gitu. Kemudian beliau setelah salam bertanya, apakah ada Ubay? Apakah engkau salat bersama kami wahai Ubay bin Ka'ab? Iya ya Rasulullah. Fama mana'aka? Kenapa engkau tidak membenarkan aku? Artinya kalau imamnya lupa atau bacaannya salah, kita boleh membetulkan. Tapi jangan kayak yang di video anak kecil itu. Amma yatasaalun. Enggak ditahan, dibenerin juga. Kalau nggak ditahan, biarin. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Itu kan secara tajwid salah. Tapi karena ini sunnah, baca surat setelah Al-Fatihah kan sunnah ya. Kalau imamnya misalkan tajwidnya kurang bagus, misalkan harusnya 4 harokat jadi 2. Was-sama'i dzatil buruj. Kan harusnya 4. Was-sama'i dzatil buruj. Enggak usah dibenerin. Kecuali imamnya salah. Salah harokat misalkan. Contoh, dia baca surat apa? Surat At-Tin ayat terakhir. Ayat sebelumnya. Tsumma radadnahu illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati falahum. Pakai fa kan? Dia lahum. Kita boleh benerin falahum. Kita boleh bilang gitu. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati. Misalkan dia lahum ajrun. Nah, kita boleh falahum ajrun. Kita benerin karena kurang fa. Tapi kalau salah panjang pendek atau gunnahnya nggak ditahan, atau misalkan kurang tebel dibenerin juga. Ini guru tajwid ini makmumnya kurang kol-kolah. Misalkan imamnya nggak kol-kolah, iqra, dia makmumnya iqra. Jangan kalau salahnya itu di hukum-hukum tajwid, jangan. Benerinnya nanti kalau udah selesai. Maaf, Mam. Bukannya saya menggurui ya, Mamnya. Kemarin soalnya saya baru ujian tajwid. Saya dapat nilai 100, Mam. Tadi bacanya salah, Mam, gitu. Baru kita boleh ngoreksi setelah selesai sholat. Oh iya, maaf. Tadi saya kelupaan, itu ternyata hukumnya itu idgham bi gunnah ya. Iya, Mam. Imam ngaji di mana? Orang ngaji. Ayo, Mam, ngaji, Mam, sama saya, Mam, di sana gitu. Mencolek orang yang sedang tidur. Mencolek. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu amuddu rijli fi qiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shalli fa idza sajada ghamazani
farafa'tuha fa idza qama madattuha. Misalkan nih kita sholat di kamar, kamarnya sempit, istri kita kakinya menjulur ke depan kita, kiblat, tempat sujud kita. Kita boleh mencolek dia. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha, aku dulu pernah menjulurkan kakiku selonjor ketika sholat di arah kiblat Nabi. Rumah Nabi kan ukurannya berapa kali berapa? 3 kali 4, kecil. Tidur di situ, masak di situ, nerima tamu di situ. Nah, ketika Rasulullah SAW sedang sujud, akan sujud, beliau mencolek kaki Aisyah. Aisyah kemudian melipat kakinya. Kemudian ketika beliau sujud, Aisyah nekuk kakinya. Kemudian setelah beliau bangun, Aisyah selonjor lagi. Ini dalil menunjukkan megang istri nggak batal. Masa megang istri batal? Kalau cuman megang, nggak pakai syahwat, nggak sampai mengeluarkan sesuatu. Jangankan cuman nyolek, mencium aja nggak masalah, mencium bibir nggak masalah, mencium istri. Mencium tangan, mau sholat, cium pipi kanan, cium pipi kiri, nggak masalah, nggak batal. Megang wanita lain juga nggak batal, cuman dosa, ngapain megang wanita lain? Tapi nggak batal, cuman dosa. Rasulullah SAW bersabda apa? Li'an yut'ana ala ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassal mar'ata allati la tahilla lahu. Seseorang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik daripada dia memegang atau menyentuh wanita yang bukan mahram. Kita menyentuh aja nggak boleh. Cuman masalahnya, contoh kita lagi tawaf, ya nggak? Kita lagi tawaf di Ka'bah, itu kan laki-laki perempuan campur. Kalau antum berpendapat bersentuhan dengan wanita batal, nggak selesai-selesai tawafnya. Pasti kesenggol sama wanita. Emang antum bisa menghindar secepat kilat? Set ada wanita gitu menghindar kayak zigzag gitu? Nggak bisa. Tahu-tahu dari belakang nyenggol, dari kanan nyenggol. Makanya jangan kita saklek menyentuh wanita batal. Antum nggak bisa tawaf. Makanya kita harus belajar yang benar. Menyentuh wanita tidak batal. Menyentuh di situ artinya berhubungan suami istri, batal tuh wudunya. Kalau di ayat itu aula mastumun nisa, atau berhubungan intim dengan wanita. Kalau cuma menyentuh dengan istri, bersalaman, berpelukan dengan istri, nggak batal wudunya. Tapi kalau dengan wanita lain, misalkan dia sudah wudu, kemudian dia kesenggol wanita, atau dia sengaja menyentuh wanita, salaman, dosa dia, tapi nggak batal wudunya. Tapi dia dosa. Kenapa dia bersalaman dengan wanita yang bukan mahram? Kalau nggak sengaja, ya nggak dosa, nggak batal juga. Kan nggak sengaja. Nggak batal. Nggak batal. Yang lebih kuat tidak batal. Karena yang membatalkan itu sudah jelas. Keluar sesuatu dari dua jalan, tidur, nyenyak, muntah lagi, pingsan, itu batal tuh wudunya. Kalau menyentuh wanita tidak batal. Ini Rasulullah sedang sholat menyentuh istrinya. Kalau wanita lain, kalau dia sengaja menyentuh wanita lain, batal dosa, tapi tidak batal wudunya. Kalau tidak sengaja ya tidak dosa dan tidak batal wudunya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.